Official guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini video yang kedua untuk hari ini. Kita langsung saja ya memberikan tanggapan. Sebagaimana terlihat thumbnail di awal sebagai pembuka video kami kali ini. Maksud kami begini. Ketika kami mengatakan Pak Mulyono ini memang luar biasa, ya memang luar biasa. Seolah-olah dia sudah kondisikan pengadilan dan hakim-hakimnya nanti jika terjadi pengadilan atas kasusnya yang sekarang sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Meskipun sampai saat ini kami meyakini bahwa Pak Mulyono tidak mungkin berani untuk hadir di persidangan manapun, baik yang sementara berjalan di Solo yaitu CLS maupun nanti jika memang akan terjadi sampai ke pengadilan. Bahkan sampai saat ini kami meyakini bahwa pihak Mulyono atau Pak Mulyono akan berusaha menghalang-halangi jangan sampai kasusnya sampai ke persidangan. Tapi kami juga menduga bahwa Pak Mulyono sudah memberikan arahan kepada para ternak-ternaknya agar dalam mengeluarkan narasi seolah-olah sangat percaya diri agar kasus ini bisa sampai ke persidangan. Dan kalaupun akan sampai ke persidangan, kemungkinan Pak Mulyono sudah mengarahkan kepada ternak-ternaknya bahwa tenang saja, sidang sudah saya atur dan hasilnya akan seperti ini. Hal itu kami yakini dan kami asumsikan karena pernyataan termul-termul yang muncul belakangan ini seolah-olah mereka sangat percaya diri untuk tampil ke persidangan meskipun dia tetap mengharapkan adanya perdamaian. Jadi di beberapa diskusi di televisi terakhir tadi malam kami menyimak di CNN Indonesia dalam acara head to head, mereka tetap meminta agar bisa terjadi perdamaian antara Pak Mulyono dengan pihak Roy Suryo CS. Namun mereka juga menyampaikan pernyataan yang sangat mengejutkan bagi kami ya. Mungkin dia keceplosan atau lupa diri sehingga dia menyatakan hal yang seperti ini. Mari kita cek video berikut ini. Tapi yang jelas prinsipnya Pak Jokowi itu dua. Satu, harus memperoleh kepastian hukum. Ketok hakim bahwa asli ijazahnya. Harus memperoleh kepastian hukum. Ketok hakim bahwa asli ijazahnya. Astagfirullahaladzim, luar biasa memang termul-termul botol ini ya. Dungu sapi betul. Seenaknya saja dia ngomong begitu. Harus ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo asli. Emangnya pengadilan di negeri ini semuanya punya Mulyono? Saenak EDW ini termul-termul ini nggak pakai akal. Memangnya pengadilan di negeri ini semuanya punya Mulyono? Jadi seenaknya kalian mau memutuskan putusan pengadilan padahal sidangnya aja belum berjalan. Bahkan kasusnya belum aja dilimpahkan ke kejaksaan. Dasar termul betul-betul botol asal bunyi aja. Tapi kami menduga termul berani bilang begitu karena junjungannya sudah kasih bocoran. Ini asumsi kami atau keyakinan kami pribadi. Mustahil termul-termul ini menyampaikan demikian jika tidak ada indikasi ke arah sana bahwa mereka sudah mengkondisikan persidangan dan hasil dari persidangan itu harus menyatakan ijazah Pak Mulyono asli. Dasar termul botol. Luar biasa kalian ini ya. Memangnya negeri ini cuma milik kalian sendiri. Astagfirullahaladzim. Jadi kepada termul, sampaikan kepada junjungan kalian bahwa jangan menutup mata. 72% masyarakat Indonesia sekarang itu meyakini ijazahnya Pak Mulyono palsu. Jangan lagi menyampaikan narasi bahwa putusan pengadilan harus menyatakan ijazah Pak Mulyono asli. Ya sahabat sekalian, mohon maaf jika saya terlalu emosional menyampaikan hal ini karena memang termul-termul ini betul-betul pantas dikatakan botol dan agak-agak biadab sedikit ya dalam pernyataannya. Keterlaluan mereka ini. Hal yang disampaikan oleh Pak Agripa Nani tadi senada dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Yaakob Hasibuan selaku kuasa hukumnya Pak Mulyono ya. Pak Yaakob Hasibuan juga pernah menyampaikan hal yang senada. Cuma Pak Yaakob Hasibuan masih lebih tertahan sedikit karena mungkin dia ingat bahwa dia adalah seorang kuasa hukum dan dia harus menjaga narasinya. Mari kita simak pernyataan Pak Yaakob Hasibuan berikut. Kita ingin melihat adanya suatu putusan pengadilan yang dapat mengakhiri ini. Karena putusan itulah yang akan menyatakan nanti ada seseorang dinyatakan terbukti dalam melakukan pencemaran nama baik misalnya karena ijazahnya sudah. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyimak pernyataan dari Pak Yaakob Hasibuan selaku kuasa hukumnya Pak Joko Widodo. Pernyataan tersebut disampaikannya beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah sebelum dilakukannya gelar perkara khusus. Sangat jelas dalam pernyataannya itu mengatakan bahwa mereka hanya ingin melihat hasil putusan pengadilan yang menyatakan bahwa telah terjadi pencemaran nama baik oleh pihak Roy Suryo karena terputus waktu itu ya, dia tidak lanjutkan. Boleh Anda lihat itu di salah satu TV swasta, TV nasional, pernyataan tersebut kalau tidak salah di TV One ya.
Oke guys, inilah kesimpulan dan pendapat Kuda Putih yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda mengenai pernyataan dua termul dalam video tadi ya. Yang pertama, kami menduga bahwa pihak Jokowi sudah melakukan pengondisian atas proses peradilan, bahkan sudah melakukan order atau pesanan tentang hasil putusan pengadilan nantinya jika kasus ini sampai ke persidangan. Meskipun sekali lagi kami sampaikan, mustahil kasus ini akan sampai ke persidangan karena pihak Joko Widodo akan terus berusaha bagaimana caranya supaya kasus ini terhenti dengan cara berdamai. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan bahwa kepada para termul-termul dan kepada Pak Mulyono, semoga menyimak video kami ini, sekiranya jangan terlalu menutup mata atau telinga bahwa masyarakat Indonesia saat ini minimal 72% meyakini bahwa ijazah Bapak Mulyono itu sarjana palsu. Hal itu terkonfirmasi sesuai dengan polling yang dilakukan oleh Iwan Fals dalam akun X-nya ya. Jadi kami cuma mengutip dari pollingnya Iwan Fals, sehingga kami mengatakan 72% dari responden meyakini ijazah Pak Mulyono palsu. Yang ketiga, kami sampaikan juga bahwa jangan terlalu percaya diri, mengingat apa yang kami sampaikan barusan, bahwa 72% masyarakat Indonesia tidak percaya dengan ijazahnya Pak Mulyono. Jadi jangan terlalu percaya diri untuk mampu mengondisikan pengadilan nanti. Ingat bahwa ada civil society yang akan mengawasi proses persidangan itu jika sampai ke persidangan. Yang keempat dan yang terakhir, ini nasihat kepada Pak Mulyono dan para termul-termulnya, segeralah berbaik sikap, segeralah sampaikan apa adanya, mohon maaflah. Sampaikanlah bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, namun kesalahan bisa dimaafkan dan dosa bisa diampuni. Yang kedua, beliau dipulihkan nama baiknya. Pertanyaan saya, apakah mereka ini mempunyai nama baik? Baik sahabat sekalian, sampai di sini dulu komentar dan pendapat kami. Semoga bisa menambah wawasan baru bagi kita semua dari sudut pandang yang berbeda. Subhanakallahumma wa bihamdi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat. Ayo maju terus, pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah.